Adalah video review artikel yang berjudul Studi Deskriptif Komparatif mengenai pemberitaan kesejahteraan keluarga di Jawa Pos, Surya, dan Radar Surabaya. Nah, ini salah satu contoh studi komparatif ya, dengan pendekatan kuantitatif. Dari sini aja saya sudah tahu sebetulnya ini adalah pendekatan kuantitatif dari judul ya. Jurnal ini saya download dari Komunikatif, Jurnal Ilmiah Komunikasi, volume 2, nomor 1, bulan Juni tahun 2013, ditulis oleh Yuli Nugraheni, Vincenzius Yuli Purnama. Dari abstraknya bisa kita baca terlebih dahulu ya. Secara umum, kesejahteraan keluarga bukanlah isu yang cukup menarik untuk dibahas dalam pemberitaan media. Padahal kesejahteraan keluarga merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk ditangani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana media koran memberitakan isu tentang keluarga. Untuk mendapatkan hasil yang sifatnya kuantitatif objektif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan profil berita mengenai kesejahteraan keluarga. Jika dilihat dari komposisi narasumber, lebih banyak menampilkan sumber berita tidak resmi. Dari total 39 berita tentang keluarga di 3 media, Surya paling banyak mengutip narasumber resmi, sementara Radar Surabaya lebih banyak menampilkan narasumber, jadi maksudnya mungkin tidak resmi ya. Berita tentang keluarga dituliskan dalam jenis berita straight news dengan tema dominan sosial budaya. Oke, jadi di abstrak ini kita bisa lihat masalah yang diangkat itu apa, lalu urgensi penelitian ini apa. Sedikit ya, dia sangat sedikit sekali menunjukkan bagaimana metodologi penelitiannya. Lalu dia menjelaskan hasil dari penelitian ini apa, itu di akhir. Oke. Ada kata kunci juga, kesejahteraan keluarga, pemberitaan media massa, dan ini tidak ada yang versi bahasa Inggrisnya ya, jadi hanya bahasa Indonesia saja abstraknya. Oke. Tadi ya latar belakang sempat disinggung juga di abstrak soal isu kesejahteraan keluarga, bukan topik yang cukup seksi sebagai topik pemberitaan di media massa, karena menurut penulis keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan mempunyai peran penting bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Jadi dia emang mau concern di sini gitu ya, soal pemberitaan kesejahteraan keluarga. Dia singgung juga soal definisi dari kesejahteraan itu apa, lalu bagaimana media memuat berita tentang kesejahteraan keluarga, menjelaskan bahwa media adalah hasil konstruksi institusi media. Berita yang tampil di media telah melalui proses yang bertahap dan melalui serangkaian seleksi, baik oleh wartawan, editor, maupun redaktur. Lalu dia juga masukkan masih sedikit sekali penelitian bidang keilmuan komunikasi yang membahas tentang pemberitaan isu keluarga di media massa. Maka ini menambah lagi urgensi dari penelitian ini. Ini ada beberapa permasalahan gitu yang diangkat, bagaimana pemberitaan surat kabar Jawa Pos, Surya, dan Radar Surabaya mengenai kesejahteraan keluarga, bagaimana intensitas pemberitaannya, bagaimana nilai pemberitaan tentang kesejahteraan keluarga. Lalu ada batasan penelitian, ini juga yang kerap sekali dilupakan, padahal penting ya. Batasan penelitiannya yaitu media yang diteliti adalah surat kabar Jawa Pos, Surya, dan Radar Surabaya. Lalu penyajian pemberitaan diteliti karena ingin melihat tren atau kecenderungan pemberitaan mengenai isu kesejahteraan keluarga. Periode penelitian dimulai pada 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2011. Kerangka teorinya dia bahas tentang surat kabar dalam perspektif komunikasi massa ya, mengutip McQuell. Lalu ada alur redaksional proses produksi berita, surat kabar, fungsi dan karakteristiknya, lalu berita, arti penting narasumber, penempatan rubrik, bentuk tulisan, dan juga tema.
Ini jenis-jenis berita ya, apa saja penyajian berita di surat kabar itu apa saja, lalu ada nilai berita, significance, timelines, magnitude, proximity, prominence, lalu ada konsep kesejahteraan keluarga, lalu ada penjelasan soal analisis ini apa sih sebenarnya. Jadi analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan cara menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Jadi dia tidak mengamati langsung perilaku, mewawancari orang, tapi mengambil komunikasi atau data yang telah dihasilkan ya, dan mengajukan pertanyaan tentang komunikasi. Sebenarnya analisis isi atau konten analisis ini bisa sekali Anda pakai gitu untuk tugas akhir nanti gitu, apalagi saat pandemi seperti ini gitu ya. Saya sih sangat menyarankan ya untuk melakukan penelitian analisis isi. Lalu untuk melihat bagaimana isu kesejahteraan keluarga disajikan dalam berita, dilakukan pengamatan atas 3 faktor utama: profil berita, intensitas berita, dan kualitas berita. Lalu dia menjelaskan nih, profil berita ini dapat diamati dari pemilihan narasumber, ruang atau rubrik, kemudian jenis tulisan, dan tema. Lalu intensitas berita, jumlah berita dengan isu kesejahteraan keluarga yang disajikan di masing-masing penerbitan. Ketiga yaitu kualitas berita, seberapa jauh relevansi berita tersebut bagi pembaca. Indikator yang digunakan adalah nilai berita yang tadi sempat kita singgung juga, significance, timelines, magnitude, proximity, prominence. Nah, maka kalau ini penelitian kuantitatif, maka penting ya ada definisi konseptual, ada definisi operasional. Nah, ini tadi yang diturunkan. Kalau ini menjelaskan soal timeline-nya. Lalu yang dimaksud pemuatan isi berita adalah karakteristik penyajian isi berita mengenai kesejahteraan keluarga menurut kategorisasi dan format penyajian yang ada di surat kabar Jawa Pos, Surya, dan Radar Surabaya. Nah, ini diturunkan ya menjadi kategorisasi dari yang profil berita, pemilihan narasumber, ruang atau rubrik, jenis tulisan, dan juga tema. Dijelaskan definisinya apa ya, apa saja yang masuk ke dalam situ. Lalu intensitas berita merupakan jumlah total frekuensi pemuatan berita terkait isu kesejahteraan keluarga selama 1 tahun yang dihitung berdasarkan artikel berita. Lalu kualitas berita meliputi nilai berita yang dimiliki. Nilai berita tersebut meliputi significance, timelines, magnitude, proximity, dan prominence. Operasionalisasinya dari berbagai konsep. Lalu sampel dia menggunakan sampel random sampling, memilih 12 edisi. Bahan yang dipakai ini periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011. Dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan bahan. Oke, ini hasil pengambilan sampel, ada tanggalnya ya, edisi berapa saja di situ dimasukkan. Lalu profil narasumbernya, rubrikasinya, headline, non-headline, sumber coding, jenis tulisannya, straight news, dead news. Ini 2 itu saja. Tema berita, kualitas berita, ini semua rapi ya, dimasukkan ke dalam tabel. Lalu kemudian dijelaskan kembali intensitas beritanya.
kesimpulan analisis dan datanya seperti ini. Ini hasil kodenya. Jadi tadi dia teliti satu persatu gitu ya, bagaimana apakah narasumbernya resmi atau tidak gitu, terlihat dari jabatannya, lalu headline non headline ya, bisa dilihat dari diletakkan di rubrik yang mana, jenis tulisannya seperti apa. Tadi kan sudah berdasarkan definisi ya, fake news itu apa, dead news itu apa, kemudian dia bisa analisis, lalu temanya konflik kah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Udah. Lain-lain di sini ya, ini sebenarnya harus diperhatikan. Jangan sampai nilai dia itu lebih besar ketimbang tema yang lain. Maka ketika lain-lain ini lebih besar ketimbang tema yang lain, dia perlu dibuat lagi, dikategorikan lagi gitu. Jadi make sure lain-lain ini jangan sampai nilainya besar gitu ketimbang yang kategori yang lain. Lalu nilai berita, significance, timelines, magnitude, proximity, dan prominence. Kita bisa lihat hasilnya. Jawa Pos sebagai surat kabar nasional, Surya sebagai harian lokal, dan Radar Surabaya sebagai representasi surat kabar regional tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Lalu hasilnya profil berita dilihat dari komposisi, ternyata narasumber lebih banyak itu menampilkan sumber berita yang tidak resmi. Surya paling banyak mengutip yang resmi, Radar Surabaya yang tidak resmi. Ini agak sedikit di typo. Ya, profil berita tadi headline dan non headline, ternyata lebih banyak yang non headline gitu ya, soal kesejahteraan keluarga ini. Lebih banyak juga yang mengambil formatnya straight news gitu ya, ketimbang dead news. Dari tema yang paling sering muncul adalah sosial budaya, intensitas sebanyak 39 berita, lalu Jawa Pos memuat 14, Surya 13, Radar Surabaya 12, dan dari kualitas pemberitaan nilai proximity itu lebih tinggi ketimbang yang lain. Benar boleh Anda menambahkan saran, kalau di sini dia menyarankan bahwa pertimbangkan soal komposisi narasumber yang resmi, lalu bentuknya jangan hanya straight news saja, bisa lewat dead news gitu ya, lalu bisa dimasukkan ke dalam headline gitu ya, biar lebih mendapatkan perhatian. Oke, itu saja review artikel jurnal yang pertama.